Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Halo guys, kali ini aku bakal cerita tentang kisah Siswanto, pembunuh berantai di Indonesia. Siapa sih Siswanto itu? Siapa sih pembunuh berantai di Indonesia itu yang paling kejam? Jadi di sini kalian simak terus ceritanya, kisahnya, dan aku bakal jelasin satu-satu ke kalian ya. Tapi sebelum aku jelasin ke kalian, jangan lupa kalian subscribe dulu channel aku ini biar aku semakin seneng, semakin semangat buat update konten yang lainnya. Subscribe dulu ya, dan hidupkan loncengnya biar nggak ketinggalan tentang konten-konten aku yang baru. Oke, kita masuk ke ceritanya. Siswanto, atau disebut juga robot geledek. Jadi Siswanto ini adalah pembunuh berantai di Indonesia yang sangat kejam, dan korbannya itu adalah anak-anak. Nah, bagi kalian yang lahir sekitar tahun 1990 pasti tahu orang ini. Pembunuh berantai yang sangat kejam, keji, dan sangat seram. Kenapa bisa dibilang begitu? Terus saksikan dan simak terus ceritanya ya. Cara dia membunuh sangat tidak manusiawi. Dan dia ini pelaku kejahatan pedofilia yang menghebohkan Indonesia pada tahun 1996 silam. Korban dari pelaku kejahatan ini adalah anak-anak. Jadi pada tahun 1996 ini bikin orang tua sangat was-was pada anaknya. Aksi ini dilakukan pada tahun 1994 sampai 1996. Korbannya 8 anak jalanan di Jakarta. Next, 4 mayat korban ditemukan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sisanya ditemukan di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Robot geledek alias Siswanto, pria tunawisma dan buta huruf. Dia melakukan sodomi pada anak di bawah umur dengan kemudian mereka dibunuh dengan disayat memakai silet. Tuh bayangin aja ya guys, gimana sih kalau tubuh kita tuh disayat pakai silet gitu. Pas ngeri banget ya. Aku juga makanya aku ngambil konten ini karena aku ngebayangin sendiri gimana kalau tubuh aku tuh disayat pakai silet. Sedikit aja udah sakit kan kena pisau, apalagi kayak gitu. Oke, next. Dan dimutilasi, dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Dia melakukan hal itu sendirian dan tidak ada temannya yang membantu dia gitu guys. Atas perbuatannya ini, robot geledek atau Siswanto tadi sempat jadi buronan. Jadi dia itu sempat jadi buronan tapi nggak kenangkep gitu, dan dia berhasil kabur ke daerah Jawa Tengah dan berhasil ditangkap polisi pada 27 Juli 1996. Dalam sidang di pengadilannya yang dilakukan di Pengadilan Jakarta Pusat, Siswanto mengaku kalau dia nggak dalam melakukan aksinya itu, nggak sadar. Jadi dianya itu nggak sadar kalau dia melakukan hal yang sangat keji itu, yang sangat kejam itu kepada anak-anak yang dibunuh-bunuh dia itu. Jadi dia nggak sadar. Kerasukan kali ya guys, saking banyaknya tuh, atau enggak dia gila kali. Oke, next. Dalam bayangan dia yang dibunuhnya itu adalah seekor ayam. Bayangin aja, masa dia membayangkan manusia itu seekor ayam coba. Tapi walaupun dia melakukan pembelaan, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati pada Siswanto pada tanggal 21 Mei 1997. Mampus ya guys. Soalnya kan dia membunuh tuh. Jadi ya wajar aja kan kalau dia juga dapat hukuman mati, karena itu udah balasan buat dia gitu. Nah, next.
Lucunya sudah mendapat vonis hukuman mati, Siswanto malah ketakutan dan dia bilang kalau dia takut mati. Aduh, gimana sih? Sudah takut mati, tapi malah bunuh orang sampai mati. Aneh ya guys, jangan diikutin ya yang kayak gitu. Hakim yang menyidangkan kasus tersebut menyatakan Siswanto terbukti melakukan sodomi dan pembunuhan berencana. Perbuatan Siswanto dilakukan pada tahun 1994 sampai 1996. Siswanto sempat mendekam di LP Cipinang, Jakarta, dan kemudian dipindahkan ke LP Nusa Kambangan, Cilacap, sambil menunggu detik-detik dieksekusi. Tapi sayang, kematian Siswanto ternyata mendahului vonis yang dijatuhkan padanya. Siswanto meninggal di dalam penjara pada 26 Maret 2007 karena serangan jantung. Berita kematian Siswanto segera disampaikan ke keluarganya di Pekalongan, Jawa Tengah. Selama di Nusa Kambangan, Siswanto pernah juga mendekam di LP Permisan dan LP Batu. Dia menghuni LP Batu kurang lebih belum genap 6 bulan. Nah, jadi gitu guys ceritanya Siswanto atau jadi itulah ceritanya Siswanto ya. Nah, jadi itulah ceritanya Siswanto atau robot geledek ya. Jadi kalian jangan suka membunuh orang lah. Apa sih, itu kejam banget kan, apalagi sampai memutilasinya, sampai motong-motong bagian tubuhnya, itu udah jahat banget, udah nggak manusiawi. Jadi kita sama manusia itu harus saling menolong, harus saling mengasihi, karena itu udah kewajiban kita ya sebagai manusia. Oke guys, terima kasih udah datang ke channel aku, udah klik channel aku, dan tekan tombol subscribe kalau kalian suka dengan cerita-cerita aku. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.